Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membicarakan tentang pentingnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan suplemen atau asupan nutrisi yang wajar pada saat pandemi. Kita tahu bahwa keadaan sekarang ini, saya kira kita penting sekali untuk meningkatkan sistem imun. Karena kita tahu obat belum ada, vaksin pun belum ada. Dan apa yang terjadi? Tentunya hanya salah satunya adalah kekebalan tubuh kita yang harus diperkuat sehingga nantinya bisa untuk melawan virus ini. Mari kita lihat fakta baru dari COVID-19 ini. Bahwa sampai saat ini ada 100 lebih dokter yang telah meninggal karena COVID-19. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa corona itu adalah tipu-tipu, tidak, benar-benar dan terjadi, saudara. Ya, dan kalau dulu yang dianggap adalah batuk terus sesek, kalau sekarang baru tahu ternyata juga menimbulkan suatu bekuan darah, sehingga tidak cukup untuk menghilangkan sesaknya, tetapi juga kita menggunakan heparin dan lain-lain untuk mengencerkan darah tersebut. Sekarang ada satu hal yang ditimbulkan yaitu disebut hipoksia, happy hipoksia. Apa yang diartikan happy hipoksia? Ada orang tuh tidak ada gejala apa-apa, diam-diam, nggak ada apa-apa, happy, nggak ada apa-apa, totalnya mati. Setelah diperiksa, ternyata di dalam oksigennya di bawah 40%, yang seharusnya di atas 95%. Maka itu saya selalu anjurkan bahwa setiap orang kalau bisa ada alat ini, ya, oksimetri, sehingga nanti kita bisa periksa kita sendiri berapa persen. Kalau turun dari 90% cepat ke dokter, cepat ke rumah sakit. Ya. Kita tahu tidak ada obat, kita sedang menunggu vaksin. Ya, vaksin pun ada yang menanyakan kenapa kok orang Indonesia mau dibuatkan kelinci percobaan. Sebetulnya kalau di Indonesia mau dijadikan trial yang ketiga, itu kita tuh untung, saudara. Kenapa? Jadi virusnya yang di Indonesia itu cocok untuk vaksin yang datang dari ERT itu. Coba kalau bisa nggak dicoba, kita beli mahal-mahal, total nggak cocok. Vaksin itu kan tipenya bisa bermacam-macam, bisa mutasi dan lain-lain. Nah, jadi sampai saat ini nggak ada obat dan belum ada vaksin, terpaksa meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas kita. Nah, kita harus tahu bahwa di tubuh kita itu sebetulnya dari Tuhan sudah memberikan sistem kekebalan tubuh, yaitu pertahanan untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar dan mengenalinya bahwa ini adalah yang patogen. Maksud patogen itu musuh gitu, bukan orang kita sendiri. Dan nanti sebetulnya ada yang kita tahu bahwa ada autoimun itu adalah bukan musuh, dianggap musuh, tapi tidak dibicarakan pada hari ini. Jadi kalau infeksi, bakteri, virus, sampai parasit pun benda asing, maka akan dihancurkan sehingga tubuh kita tuh bisa tetap sehat, berfungsi secara normal. Nah, Tuhan memberikan kita tuh sebetulnya kekebalan itu ada dua. Yang satu adalah bawaan, yang satu adaptif. Yang bawaan itu apa? Banyak sebetulnya kita tuh tidak tahu. Bahwa kalau yang bawaan itu kalau ada orang sakit kena infeksi, pada umumnya panas ya. Sebetulnya panas itu untuk membunuh kuman atau untuk membunuh virus atau membunuh sesuatu yang masuk ke dalam. Tapi seringkali kita tuh nggak tahu bahwa terus dikasih Panadol supaya turun. Akhirnya sistem kekebalan tubuh kita yang bawaan ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau tidak panasnya nemen, kalau saya biasanya 38,5, biasanya cuma saya kompres. Jangan menggunakan obat penurun panas, kecuali kalau dia panas dikit terus kejang, itu cepetan. Karena apa? Otaknya akan rusak. Ada lagi. Apa? Bersin-bersin. Sebetulnya bersin-bersin dan batuk itu adalah ingin mengeluarkan virus yang masuk atau bakteri yang masuk gitu loh. Atau diare.
dikeluarkan melalui kotoran kita. Tapi kita langsung cepetan di stop. Sehingga sistem imun bawaan kita tidak berfungsi dengan baik. Lama-lama jadi apa? Lama-lama jadi ya sekarang pula gitulah ceritanya. Jadi wis kowe nggak mau saya ya sudah. Jadi jangan sembarang makan obat. Saya mengatakan itu. Jangan sembarang turunkan panas, jangan sembarang minum obat untuk diare dan lain-lainnya. Nah, terus sistem imun bawaan itu untuk apa sih sebetulnya? Dia memberikan kesempatan pada sistem imun yang adaptif. Jadi dikeluarkan sambil yang adaptifnya dalam tubuh kita tuh melihat waktu kurang lebih 1 minggu untuk mengenali virus yang masuk, bakteri yang masuk, kotoran yang masuk untuk melawan. Ya, jadi butuh waktu, nggak bisa seperti imun bawaan langsung bersin keluarkan, batuk keluarkan. Nanti adaptif itu mengeluarkan, tak kenal masuk ke memorinya dia untuk nanti kalau dia nyerang lagi dia bisa bunuh. Nah, itu yang disebut sistem imun adaptif. Nah, bagaimana cara sistem kekebalan tubuh bereaksi saat diserang virus corona? Pasien virus corona bisa menunjukkan gejala yang berbeda. Salah satu adalah sistem kekebalan memainkan peran penting di sini. Sistem inilah akhirnya menentukan apa pasien itu akan pulih atau meninggal. Nanti akan diterangkan di sini. Kok ada pasien kena virus mati, kok ada virus kok nggak apa-apa gitu, ya. Jadi yang sebenarnya terhadap kita itu adalah resiko. Mana yang lebih parah? Nanti saya bicarakan satu persatu. Nah, saat terinfeksi, tubuh akan mengeluarkan pertahanan kekebalan yang bawaannya tadi saya katakan, apakah panas, apakah batuk, apakah bersin, atau diare. Tujuan pertahanan kekebalan tubuh bawaan ini adalah untuk mencegah virus mereplikasi diri menjadi semakin luas. Virus itu kalau sudah nempel, dia tambah lama banyak, tambah lama tambah. Nah itu responnya itu adaptif dari sistem kekebalan tubuh masih memiliki waktu untuk bekerja sebelum infeksi menjadi tidak terkendali. Ya, jadi kalau bersin batuk itu sebetulnya itu dari tubuh kita sendiri untuk melawan, memberi kesempatan yang adaptif untuk mengenal virus itu. Nah, ada 2 kemungkinan bisa terjadi pada seorang yang menderita COVID-19. Pertama, respon imun tetap stabil dan bisa mengendalikan kembali sel-selnya yang sudah diserang. Nah, menggunakan, ya ini istilah kedokteran, T-cell dan antibodi. Jika ini terjadi, pasien akan sembuh. Karena dia sudah mengenal, dia bisa membunuhnya. Tetapi, kalau kekebalan tubuh kewalahan dan menunjukkan reaksi yang berlebih-lebihan, menghilangkan virus, sehingga menghasilkan lebih banyak protein inflamasi radang yang disebut sitokin. Mungkin ada yang mendengarkan bahwa ada yang disebut badai sitokin. Nanti saya akan bicarakan itu. Ya. Nah, kenapa kok ada orang sembuh, ada orang kok tidak bisa sembuhkan? Ada beberapa macam hal di sini. Yang pertama adalah viral load, yaitu banyaknya virus yang masuk. Banyaknya virus yang ganas. Kalau dia masih sedikit, antibodi kita gampang untuk mengusir dia, untuk membunuh dia. Tapi kalau yang masuk begitu banyak, loadnya sampai over, maka tubuh kita akan kewalahan untuk mengatasi itu. Yang disebut cytokine storm, badai cytokine. Sebetulnya, tubuh kekebalan kita itu mengeluarkan sesuatu untuk membunuh kuman, virus, dan lain-lain. Tetapi kadang-kadang yang dikeluarkan saking banyaknya yang kita sebut radikal bebas, tidak hanya membunuh kuman, tidak hanya membunuh virus, tidak hanya membunuh parasit dan lain-lain. Sel pun dibunuh yang normal. Akhirnya apa? Mati pasiennya. Sehingga kenapa kok kita harus minum vitamin C dan lain-lain? Karena itu adalah antioksidan untuk mengurangi efek daripada radikal bebas. Ya, jadi vitamin C, vitamin E dan lainnya itu kita harus minum pada saat ini supaya kekebalan tubuh kalau mengeluarkan terlalu banyak protein inflamasi atau yang disebut
radikal bebas bisa dinetralisir oleh karena kita minum antioksidan, vitamin C, vitamin dan lainnya, nanti saya akan bicara satu persatu. Nah, ada satu lagi yang disebut probiotik. Sebetulnya di tubuh kita, di usus kita, itu tuh ada yang disebut kuman, tapi kuman yang sehat. Itu yang mengeluarkan sebetulnya antibodi-antibodi. Itu disebut probiotik. Jadi kalau misalnya ada orang seringkali minum antibiotik, salah. Kenapa? Kuman yang baik di dalam tubuh itu yang menghasilkan antibodi ikut dibunuh. Ya. Jadi sekali lagi jangan sembarangan minum obat. Sekarang gimana keadaannya? Bisa aja telekonferensi, telemedicine minta tolong. Telepon, aku njaluk obat apa gitu kita. Kira-kira bisa ditangani. Bahkan sekarang adanya rumah sakit mengutus dokter atau perawat untuk datang ke sana dengan dokter atau perawat yang sudah di-swab negatif. Ya. Jangan sembarang minum obat, terus gitu doa. Nah, ini yang saya katakan sekarang. Kita lihat di sini. Kalau balance efektif. Tapi kalau misalkan terlalu banyak kita punya imunitas, akan terjadi autoimun atau alergi. Tapi kalau kesedikitan gampang infeksi atau kanker. Di tengah-tengah ini, ya, di tengah-tengah sini, ini balance, yang membuat balance ini sebetulnya adalah kuman sehat yang ada di dalam perut usus kita. Jaga, benar-benar jaga, ya. Nah, ada 5 kebiasaan yang membuat kekebalan tubuh kita turun, yaitu mager, malas gerak. Kenapa itu malas gerak kok kita jadi? Karena peredaran darahnya kurang baik, yang satu. Yang kedua, kita kan biasa kalau malas gerak kebanyakan nomor 4 dulu. Terus berada di dalam ruangan. Sebetulnya kalau jemuran itu matahari mengandung ultraviolet, terutama ultraviolet B. Ultraviolet yang B itu bisa menyebabkan tubuh kita keluar vitamin D. Vitamin D itu juga bisa membunuh kuman, virus, dan lain-lain. Ya. Tapi kalau berjemur jangan terlalu lama. Kalau kelamaan kulitnya gosong dan bisa jadi kanker. Nah, saya mesti menerangkan bahwa sebetulnya di matahari itu ada 3. Ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C. Yang kita pakai ultraviolet A tidak ada gunanya. B yang paling bagus. Tapi paling 15 menit sampai 30 menit. Jangan sekali-sekali menggunakan atau kontak dengan ultraviolet C. Itu menyebabkan kanker. Ya. Terus kebiasaan yang membuat kekebalan turun salah satu konsumsi gula yang berlebihan. Kenapa? Karena kuman yang sehat di perut itu jadi tidak bisa berfungsi baik. Jadi tolong jangan terlalu makan yang manis-manis. Nah, saya tidak bisa apa-apa, saya orang Jawa Tengah, kalau saya minum teh juga minum teh manis. Ya, tapi juga atau 1 minggu nggak mesti minum sekali gitu. Serba gorengan, ya tahu sendirilah, serba gorengan menyebabkan imunitas kita turun, menyebabkan kanker dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah bergadang. Dikatakan pada saat ini sebaiknya kita tuh tidur mulai jam 10, pagi-pagi jam 5 bangun. Kenapa? Tubuh kita tuh sudah kebiasaan. Hormon kita, kapan kerja pagi, kapan kerja siang, kapan kerja malam. Kalau diwalik, maka antibodi kita akan menjadi kacau. Sehingga tolong jangan bergadang. Ini penting, penting dan penting, ya. Nah, dampak gaya hidup terhadap respon kekebalan. Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi. Nanti saya akan bicarakan. Karena topik hari ini kecuali imunitas juga gizi. Berolahraga secara teratur, ya. Tolong berolahraga secukupnya, sesuai dengan keadaan kita. Kalau umur sudah 70, tolong jangan main sepak bola misalkan begitu, ya. Nah, olahraga itu dalam keadaan sekarang, tolong jaga jarak ya. Jangan banyak orang. Akhirnya saya mengajukan olahraga malah kena virus kan ya, enggak benar.
Terus menjaga berat badan yang sehat. Karena berat badan terlalu tinggi, itu termasuk salah satu disenangi oleh virus corona. Jangan merokok, jangan minum alkohol, cukup tidur, menghindari infeksi melalui 4M. Masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang terakhir, menghindari keramaian. Ya, mengurangi stres, saudara. Saya bolak-balik mengatakan, sebetulnya virus corona itu meh podo sama virus biasa. Tapi karena digebar-geborkan, takutnya setengah mati, dia penularannya begitu cepat sekali, orang jadi stres. Begitu stres, segala sesuatu imunitas, hormon, dan lainnya akan turun, dan orang lebih gampang mati. Saya mengatakan, sebetulnya saya punya suatu saudara, dia masuk rumah sakit bukan karena COVID, karena yang lain. Tetapi begitu keluar, didatangi RT, didatangi RW, didatangi macam-macam gitu. Saya sampai marah betul, saya bilang itu. Orang akan mati bukan karena COVID, tapi karena stres. Sekali lagi jangan stres, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, ada orang begitu pilek sedikit, batuk, waduh aku kena COVID gitu. No. Ya, saya tempo hari sudah pernah bicara tentang gejala COVID, yaitu kalau pilek nggak meler, biar nopo. Karena kalau COVID itu pileknya itu pilek kering, batuknya batuk kering gitu misalkan begitu. Jadi hari ini saya tidak bicarakan itu. Ya, jangan stres, jangan stres. Nah, sekarang kita bicara mengenai gizi. Gizi itu sebetulnya berasal dari bahasa Mesir, artinya adalah makan, ya. Atau yang biasa kita bahasa sehari-hari adalah kita sebut nutrisi, ya. Pengertian gizi adalah suatu zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu juga untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan pada tubuh. Sehingga kalau misalnya ada orang makannya itu ngawur, tidak sempurna, atau kepingin kurus, apa yang terjadi? Kondisinya akan jadi jelek. Karena apa? Gizinya tidak mencukupi. Ya. Nah, zat gizi, tadi gizi, zat gizi. Zat gizi adalah zat yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Zat gizi ini merupakan zat yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh. Contohnya apa? Vitamin, protein, karbohidrat, mineral, air, dan lemak. Ya, zat gizi dapat diperoleh dari makanan yang didapat dalam bentuk sari makanan dan hasil pemecahan yang terjadi dalam sistem pencernaan. Saya di sini mengatakan lemak ya. Saya paling nggak senang kalau misalnya ada orang karena takut lemak, terus lemak itu dikurangi. Orang itu lama-lama malah tambah nggak sehat. Lemak sebetulnya sehat untuk tubuh, asal jangan berlebihan. Nanti saya akan sampaikan di sini, ya. Nah, fungsinya zat gizi itu apa? Sumber energi, tenaga, ya. Kalau kita tidak makan, lemas, saudara. Sebagai sumber untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kecil, gizinya kurang, pendek, ya. Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, untuk mempertahankan fungsi organ tubuh seperti kekebalan tubuh. Jadi imun itu perlu zat gizi untuk mengatur, mendukung proses metabolisme, untuk menjaga keseimbangan pada metabolisme dan pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh. Jadi zat gizi itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam makanan. Nah, pengertian gizi seimbang. Maksud gizi seimbang itu apa? Tentunya kita tidak bisa makan nasi goreng tiap hari pagi, siang, sore, malam terus-terusan gitu kan ya. Nah, harus ada susunan asupan sehari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nek ngandai kata kita sudah terlalu gemuk, ojo dikurangi makan yang lemak-lemak misalnya begitu, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita adalah seorang olahragawan, protein, vitamin, makan yang banyak. Itu gizi-giziannya. Nah, pemenuhan kebutuhan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan dan digabung dengan aktivitas fisik kayak tadi saya mengatakan seorang olahragawan, perilaku hidup sehat, bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah
masalah gizi. Ya. Nah, kita lihat ada 4 pilar gizi yang seimbang. 1, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Tidak ada satupun makanan yang mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nggak ada, cuma makan satu tok. Hari ini aku kepengen makan capcay, besok capcay, lusa capcay. Terus-terusan. Lah buah mana? Misal begitu. Nasi mana karbohidratnya? Ya. Membiasakan perilaku hidup sehat, bersih, melakukan aktivitas fisik. Perlu ya ini ya. Kalau ada orang nggak berani keluar, mbok yo senam di rumah, kenapa sih? Kan ada itu. Ya. Memantau dan mempertahankan berat badan normal. Ya. Jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus. Pedoman umum gizi seimbang, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan. Makan pokok itu ada berasnya, ada nasi gitu ya. Ada protein dan lain. Anda membutuhkan jenis pangan yang beraneka ragam untuk memperoleh seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Batasi konsumsi asupan manis. Saya tadi mengatakan manis akan merusak kuman yang ada di usus kita. Asin, gara lo tekanan darah tinggi, dan berlemak, gara lo lebih gemuk, dan lain-lain. Berbagai asupan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh sebab itu, anjuran batas konsumsi sehari untuk gula adalah 4 sendok makan, 50 gram lah kira-kira. Garam 1 sendok teh, 5 gram, dan lemak kira-kira 1 sendok makan, 67 gram. Ini kalau mau dicatat boleh, kalau nggak catat nanti kalau mau minta boleh saya serahkan ya. Saya sendiri juga nggak terlalu hafal banget ini gini-ginian ya, karena saya bukan seorang ahli gizi. Nah terus banyak makan sayur dan buah-buahan. Anda dianjurkan mengkonsumsi 2 porsi sayur sehari dan 2-3 porsi buah setiap hari. Buah apapun juga, yang penting jangan terlalu banyak. Durian pun saya anjurkan makan. Ya, wong aku dewe mangan kok, ya. Dan banyak makan buah-buahan lah, apel lah dan lain-lain, terus pepaya, ya. Biasakan sarapan pagi ya, karena sarapan pagi itu dapat menunjang kinerja dan aktivitas dilakukan seharian. Tidak sarapan pagi bisa mendorong Anda untuk makan secara berlebihan pada siang hari. Apa yang terjadi? Kalau siang makan pagi nggak makan, siang hari makannya biasa 1 porsi menjadi 2 porsi, 3 porsi, jadi gendut, saudara. Ya. Nah, terus kemudian dibiasakan minum air putih yang cukup dan aman, 8-10 gelas, kalau bisa lebih. Karena apa? Kita daerah tropis. Saya kira di Surabaya berapa hari ini panas setengah mati. Di kamar saya lihat kalau nggak 36 derajat, ya 37 derajat. Saya pakai AC yang 16 derajat pun saya masih keringetan. Kalau usah keringetan gimana? Ayo minum air. Kalau bisa minum air yang hangat. Ya. Kalau bisa main air putih. Jangan minum yang boten-boten, yang manis-manis gitu. Ya. Biasakan membaca label pada kemasan makanan. Kalau Anda beli makanan, penting lihat komposisinya, zat gizinya, labelnya, sertifikasi, dan kedaluarsanya. Seringkali ini dihapus apa diganti, hati-hati. Ya. Nah, supaya kita bisa memilih asupan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang. Kalau kita beli dari luar, yang makanan jadi. Nah, manfaat protein. Sekarang mulai saya bicara satu persatu. Itu adalah untuk meningkatkan kekebalan dan struktur. 1, membangun dan memelihara jaringan tubuh. 2, mempercepat reaksi kimia di tubuh. Yaitu komunikasi antar bagian tubuh, yaitu hormon, memberi struktur tubuh supaya kita bisa tegak, jejak, meningkatkan kekebalan tubuh perlu protein, mengangkut dan menyimpan zat yaitu hemoglobin. Hemoglobinnya ada di dalam darah HB itu untuk membawa oksigen dan makanan-makanan ke seluruh tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Ya. Makanan yang berprotein tinggi
Dan lezat di mana? Ya ini, telur, almond, daging ayam, oats, keju, dan lain-lain nanti boleh diambil. Ya, nggak usah dihafal, no. Aku juga hafal kok itu. Nah, lemak itu ada 3 macam sebetulnya. Lemak jenuh, trans lemak, dan lemak yang tidak jenuh. Lemak jenuh itu jahat, ya. Itu berasal dari makanan hewan, dari daging hewan yang biasa disebut gajih, ya. Jadi kalau kita makan ada lemak yang tidak jenuh, saudara, ya, itu bermanfaat untuk kita. Terdiri dari lemak tunggal dan lemak ganda. Contoh makanan yang mengandung lemak tak jenuh yang baik itu adalah minyak zaitun, alpukat, kacang kenari, ikan salmon, dan biji-bijian. Jadi kalau ada orang, alpukat gimana? Bagus itu, itu asam lemak tidak jenuh kok, ya. Jadi kita kalau mau makan lemak yang tidak jenuh. Oke. Nah, inilah saya mengatakan ada orang nggak senang makan lemak, bingung saya. Tubuh kita nih loh, tambah daya konsentrasi. Otak kita tuh banyak lemaknya loh ya. Menjaga sistem reproduksi, bisa punya anak. Menurunkan kolesterol. Kenapa kok bisa menurunkan kolesterol? Aneh kan? Ya, karena kalau misalkan di tubuh kita kebanyakan kolesterol, dia tidak akan menghasilkan kolesterol. Turun terjadinya. Kalau kurang kolesterol, dia mengeluarkan kolesterol. Kan gitu ceritanya. Ini namanya keseimbangan tubuh. Manusia tubuhnya memang begitu. Kalau orang kencing manis, nggak pernah minum gula, kencing manisnya tambah tinggi. Kenapa? Dikeluarkan. Karena gula dibutuhkan untuk manusia. Menurunkan tekanan darah, mencegah kanker, menyehatkan kulit. Orang kalau lemaknya bagus kan kulitnya juga kencrong gitu kan. Mencegah depresi, mencegah diabetes, mengurangi peradangan, memperlancar metabolisme. Makanan terasa lebih enak. Memang betul ya. Kalau makanan nggak ada lemak bojek ya. Terus lemak baik untuk jantung. Maksudnya jangan. Ini semua yang saya ceritakan jangan banyak-banyak ya, yang pas-pasan loh ya. Jadi kalau semuanya kalau kelewat batas ya tentunya akan jadi jahat. Nah, sekarang karbohidrat. Sumber energi, meningkatkan kinerja otak, membantu proses detoksifikasi racun, penting untuk pencernaan, baik untuk kesehatan jantung, mengatur kadar gula dalam tubuh, mencegah terjadinya ketosis, ya ini istilah kedokteran, sebagai sumber penyerapan kalsium, membantu menjaga massa otot, menstabilkan emosi, membantu menurunkan berat badan, membantu perbaikan kualitas tidur. Sehingga kalau ada orang nggak makan nasi, nggak benar. Kalau di Tiongkok, makan nasi itu adalah makanan utama, jucan, ya, yang pertama kali, yang utama. Jadi kalau dikatakan kalau makan nggak ada nasi itu berarti belum makan, gitu, ya. Karena ini manfaatnya cukup bagus. Ini makanan yang mengandung karbohidrat, saya kira banyak tahu ya. Nasi, ubi, jagung, dan lain-lain nanti bisa diambil. Nah, sekarang kita harus tahu ada yang disebut vitamin dan mineral. Ini banyak orang yang kurang tahu bahwa ini sangat bagus untuk imunitas tubuh. Vitamin A yang biasa kita tahu adalah vitamin A, B1, B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, asam folat. Mineral juga ada seng, ada selenium, ada tembaga, dan besi. Ada kalium juga di sini nggak ditulis. Ya. Vitamin. Kita lihat vitamin A untuk mata. Semua orang tahu kalau matanya berarti kurang vitamin A. Imun serta baik untuk reproduksi. Ya, vitamin A. Sumbernya dari mana? Dari makanan yang berwarna orange, kuning, dan merah. Seperti ubi manis, wortel, buah. Vitamin A mengandung vitamin A yaitu mangga dan jeruk. Vitamin B jadi B1, B6, B12. B12 itu kesehatan sistem saraf dan produksi sel darah merah. Jadi orang yang anemi biasa saya suntik vitamin B12. Kalau untuk orang yang gringgian juga saya suntik vitamin B12. Sumbernya di mana? Ikan, daging, unggas, telur, dan susu. Nah kita lihat B1 fungsinya apa? Untuk kognitif,
untuk pengetahuan, untuk mengenal sesuatu. Bisa semakin baik. Bisa mengurangi stres, mencegah penyakit beri-beri. Sehingga tahu kalau orang dulu tuh kalau kakinya begak dikasih vitamin B1. Daya tahan tubuh membaik, terdapat pada serealia, telur, daging sapi, dan kacang-kacangan. Apa itu B6? B6 juga untuk anemi, mencegah risiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol tinggi, serta menguatkan fungsi otak, mengatasi nyeri menstruasi, premenstruasi sindrom, dan efek samping kehamilan seperti morning sickness. Kalau ada orang pagi hamil pagi itu muntah-muntah, saya biasa kasih vitamin B6. Ya, didapatkan di ikan, hati sapi, kentang, daging ayam, kacang-kacangan, buah-buahan non sitrus, alpukat, pepaya, pisang, dan beberapa sayuran hijau. Vitamin C menjaga daya tahan tubuh, terdapat di jeruk, buah-buahan, dan sayuran berwarna merah, oranye, dan hijau. Vitamin D menguatkan tulang, otot, dan komunikasi otak ke seluruh bagian tubuh. Vitamin D ini ada di dalam tubuh, di kulit, kalau nggak kena matahari biasanya nggak keluar. Bisa diperoleh dari minyak ikan hati ikan, lemak ikan, serta produk olahan sapi. Vitamin E membantu dalam melindungi tubuh dari kerusakan, bisa didapatkan makanan seperti kacang-kacangan, biji matahari, sereal, dan minyak sayur. Ya, saya agak cepat, nggak usah khawatir. Nanti kalau ada yang mau minta silakan, saya akan kasih kok. Mineral, ada kalsium. Untuk kelancaran pembekuan darah ya kalsium ya. Penguatan tulang dan gigi semua orang tahu, dan pergerakan otot-otot tubuh. Jenis makanan, susu sapi, yogurt, sereal, keju, ikan salmon, ikan sarden, serta susu kedelai, biji-bijian, kacang, almond, bayam, serta kubis. Ya, ini kalsiumnya banyak. Zat besi untuk enzim dan dalam tubuh dan sel darah merah. Orang kalau misalkan kurang darah, oh ini kurang zat besi ya, ini yang disebutkan. Ya, didapatnya pada coklat hitam, kacang-kacangan, kacang polong, daging sapi, kacang kedelai, kerang, daging ayam, daging kalkun, sayur bayam, dan brokoli serta tahu. Ya. Nah, seng meningkatkan kekebalan tubuh. Maka itu zaman sekarang itu seringkali saya memberikan vitamin yang ada sengnya. Karena apa? ZN itu meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, mineral ini dalam makanan laut khususnya kerang dan kedelai, kacang, gandum, dan susu. Kalium untuk mengontrol aktivitas hati, membantu membentuk protein dan otot, dan membantu menghancurkan karbohidrat menjadi energi. Konsumsi di ubi, tomat, kentang, daging merah, ayam, dan ikan untuk mendapatkan kalium ini. Nah, saya perlu mengatakan kalium ini perhatikan sekali ya. Antara kalau periksa antara 3,5 sampai 5,5. Kurang dari 3,5, kurang dari 3, maka denyut jantung akan nggak karuan. Tetapi kalau lebih daripada 5,5, denyut jantung bisa cepatnya luar biasa, bahkan sampai mati. Itu kalium, ya, perhatikan. Maka itu saya sering kali kalau periksa darah saya minta pasien untuk diperiksakan. Dan kalium ini kalau ada orang perlu dihukuman mati, terus ada suntikan, yaitu suntikan kalium langsung masuk ke pembuluh darah, langsung jantung berhenti. Kalium itu penting, penting, dan penting. Ya. Nah, ada yang disebut selenium, bertindak sebagai molekul antioksidan untuk melawan radikal bebas yang tadi saya mengatakan bahwa kekebalan tubuh untuk membunuh virus mengeluarkan radikal bebas terlalu banyak. Dikasih antioksidan supaya menetralisir. Sistem kekebalan tubuh melawan penyakit jantung, menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan kelenjar tiroid, melawan menurunkan kondisi mental, berpotensi meredakan gejala asma. Ini selenium, ya. Dapat di mana? Bijian, sayuran hijau, jamur, apa sih pakai enggak tahu, dan jamur apa ini? Kancing, enggak tahu saya. Oke. Jadi kalau saya mengatakan begitu banyak, saya juga nggak tahu. Pokoknya makan ada apa, saya makan apa, gitu aja. Jadi banyak segala macam variasinya, cukup banyak, ganti-ganti.
Nah, ini tinggal sedikit. Kebiasaan buruk pada orang modern tidak makan pagi. Ya, makan siang terlalu banyak, suka makan malam ya. Kalau zaman sekarang mungkin pandemi kurang, tapi dulu tuh, kalau nggak makan malam kok rasanya itu. Makan tinggi kalori dan terlalu banyak pesta. Prinsip makan harus wangi ya. Kalau kelihatan anjep kan nggak enak loh ya. Kita lihat kualitasnya gimana, kuantitasnya jangan kebanyakan. Kalau bisa makan 80% kenyang, makan sayuran, makan komplit, yang hambar, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis. Kalau bisa lunak, makan buah hangat dan makannya pelan. Ada orang kalau makan tuh dari gigi ini makan sampai bermenit-menit bagus betul ya. Tapi nggak serantan, biasanya langsung dilek gitu. Nah, makan pagi ini penting. Kalau makan pagi nggak makan. Biasa kalau murid tuh nggak makan pagi, angkanya jeblok. Kenapa? Nggak bisa konsentrasi dia di sini. Bayangkan, makan malam itu jam 7. Sampai besok pagi, nggak pagi, sampai gitu makan lagi 7. Jam 2 dia pulang sekolah baru makan. Berapa jam itu? 10 jam lebih. Ini kekurangan oksigen, kekurangan gula. Terus malah gemuk tuh saya bilang. Karena makan siangnya jadi banyak. Dan mudah tua, saudara. Karena kulit menjadi keriput. Dan menjadi penyakit pencernaan, sakit mah, dan lain-lain. Nah, jangan makan pagi ada 6 macam ini, jangan ya. Makan gorengan, bakar-bakar, jangan. Makan yang tadi malam sisa, jangan. Karena katanya bisa menyebabkan kanker. Jangan makan fast food ya. Apalagi camilan, makanan tanpa utama. Yang tadi saya katakan utama di Jongkok itu adalah beras loh ya. Terus sambil olahraga karena sudah telat. Kalau saya nggak telat sambil makan sambil lari. Kalau makan pencernaan itu penuh dengan darah untuk pencernaan. Kalau lari darahnya lari ke kaki sehingga pencernaan menjadi jelek. Ya, oke. Makan siang campuran kasar halus sayur daging makan ikan buah makan keringan makan sup hambar sedikit sup jangan lupa 80% kenyang lebih bagus daripada makan pagi lebih komplit ya. Prinsip dasar makan siang kurangi minyak kurangi garam. Larangan pada saat makan siang jangan makan cepat-cepat ya. Dilarang takut gemuk terus makannya cuma sedikit. Makan minumnya nggak teratur sakarbidiola itu kadang-kadang jam 11 makan kadang-kadang jam 2 baru makan. Makan siang yang tidak higienis fast food rantangan bawa dari rumah ya. Kenapa? Seringkali sampai masaknya pagi sampai rumah sampai kantor siang baru makan basi dan lain-lain ya. Malam cuma 30% atau 40% sehari. Hambar segini mungkin. Kenapa? Kalau kita makannya terlalu malam, kalau malam kita adalah dalam keadaan istirahat, aliran darah akan pelan. Yang terjadi apa? Lemak akan ditimbun, jadi gemuk, dan yang menyebabkan jadi batu empedu, batu ginjal juga ditimbun, batu. Terus karena aliran darahnya pelan, seringkali barang bau makanan itu pelan tertimbun menjadi sumbatan kencing manis. Kenapa? Karena kita makan, terus insulin dikeluarkan. Padahal malam itu bukan waktunya insulin keluar. Insulin dikeluarkan pada suatu saat. Organnya mengeluarkan insulin, yaitu pankreas menjadi capek. Dia tidak mengeluarkan, harus sedikit mengeluarkan insulin. Apa yang terjadi? Diabetes. Terus bisa mati mendadak karena pankreatitis dan banyak mimpi. Pada saat kita masih istirahat, ini usus kita masih gerak, pikiran kita masih jalan. Akhirnya apa? Tidak bisa istirahat, banyak mimpi. Setelah banyak mimpi, tidak bisa istirahat. Apa yang terjadi? Gampang tua. Ada 4 derajat makanan pada orang tua. Jangan cepat-cepat, jangan terlalu kenyang, dan makannya hangat ya. Makannya hangat, Jangan makan yang dingin, dan jangan makan yang keras-keras. Ada orang makan
makanan ketan itu apa namanya terus cepat-cepat makan sampai keselak juga ada. Hati-hati orang tua, ya. Nah ini. Terus kemudian di meja makan jangan marah-marah. Pikiran harus konsentrasi. Jangan banyak ngobrol karena tidak konsentrasi. Jangan cepat-cepat, jangan minum alkohol. Ini di Tiongkok itu kalau makan itu kalau nggak ada alkoholnya kok rasanya nggak makan itu, ya. Peribahasa, makan pagi seperti raja yang bagus. Makan siang seperti rakyat biasa yang banyak. Kalau malam sedikit saja seperti pengemis, ya. Makan yang benar adalah warna-warni, perhatikan selera, campur kasar dan halus, ada yang matang dan ada yang mentah. Sayur-sayuran itu biasa nih. Ada sayur, ada jamur, dan ada daging. Pencegahan terhadap COVID ini yang terakhir. 3M, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, menjaga jarak. 5R, menghindari rapat, ruang tertutup, ramai, ngerumpi, dan ribut. Dan 3E, yaitu mari kita exercise, makan yang bagus, eating well, dan enjoy your life. Jadi jangan stres. Ini penting sekali. Nah, saya kira sekian. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya. Kecepatan ya? Halo? Ya, dok, di malam. Malam. Dok, malam. Tadi ya. Dokter ada bilang kalau apa namanya vitamin D itu dari berjemur kan? Ya. Tapi tadi kan ada ngomong A, B, dan C. Kalau C itu kanker. Lah itu jam berapa? Sebaiknya pada jam berapa? Saya dengar ada yang jam 7 sampai jam 9. Dan saya lihat di video itu kalau bisa jam 10. Yang benar yang mana gitu. Jadi rancu gitu loh. Nggak rancu. Kalau bisa antara jam 9 jam 10 tapi cuma 15 menit. Ya. Karena kita menghindari terlalu banyak kena ultraviolet C, kalau A nggak ada gunanya. Sehingga yang kita paling bagus adalah antara jam 9 jam 10. Ada yang mengatakan jam 10 tapi 15 menit tok. Dan terutama yang dijemur adalah punggung kita. Karena di belakang itu ada titik-titik akupunktur yang bisa menyerap sinar matahari sehingga kekebalan lebih bagus. Jadi bukan wajah kita ya, Dok? Ojo, jadi ireng nanti. Terus yang C itu apa, Dok? Yang dokter bilang tadi kalau C itu akan kanker. Lah ya, apa itu maksudnya? Itu ya, maksud saya ultraviolet itu ada 3 macam. Ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Kalau kita pakai yang C, maka hati-hati itu bisa menyebabkan kanker. Sehingga sekarang ada alat yang dia menggunakan ultraviolet C. Hati-hati penggunaannya jangan terlalu dekat. Kita boleh membunuh virus membunuh lainnya ke dalam itu, tapi kita sendiri jangan dekat-dekat karena dia menggunakan ultraviolet C. Itu maksud saya. Nah itu jam berapa, Dok? Oh, itu biasanya kalau kelamaan itu bisa jemur sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam itu kena itu. Tapi kalau jam 9, jam 10 cuma 15 menit, ultraviolet C nggak akan masuk. Jauh sekali kok C itu ultraviolet C. Ya, Dok. Thank you, Dok. Oke. Jangan muka ya, nek muka tak kurang. Geger kalau bisa. Dokter, ini masih ada beberapa pertanyaan, Dokter. Ya, silakan. Seiring dengan bertambahnya usia, kita untuk mengkonsumsi gula, apakah itu bisa diimbangi dengan olahraga tiap hari yang setara dengan kita mengkonsumsi gula tersebut, Dok? Maksudnya balance. Enggak. Gula is gula, olahraga is olahraga. Jadi olahraga gula tetap dikurangi. Saya tidak mengerti banyak olahraga terus banyak minum gula. Enggak itu maksud saya. Jadi dengan tambahnya umur, kurangilah gula, kurangilah asin. Tapi ditambah olahraga yang sesuai dengan umurnya. Begitu. Jadi bukan dengan
tambahnya umur, tambah banyak olahraga, saya boleh tambah banyak gula. Enggak. Ya. Terus tadi vitamin-vitamin yang kita makan. Ya. Itu kan kita didapatkan dari makanan, Betul. dari buah-buahan yang kita makan. Ya. Nah, kalau kepingin praktisnya, bagaimana kalau kita makan vitamin yang sudah jadi dalam istilahnya diproduksi oleh pabrik, Dok? Bisa? Boleh. Boleh, Dok? Saya mengatakan boleh. Karena apa? Sekarang banyak vitamin-vitamin, saya tidak nyebut nama-namanya, banyak. Nah, tapi kalau bisa dapat yang fresh, alangkah baiknya kita ngambil yang lebih fresh, lebih bagus. Ya, seperti saya tidak punya waktu dan saya nggak pernah keluar, saya minum vitamin saya. Kalau ada orang ngasih pepaya, ada orang ngasih jeruk, baru saya makan, gitu. Ya, boleh. Sebagai penggantinya adalah vitamin. Okay. Ada yang masih bertanya? Silakan. Dibuka dulu, Ci. Pertanyaan lagi, Dok. Ya. Pasien positif COVID-19, apakah bisa menularkan virus selama 90 hari setelah sembuh? Pasien positif COVID-19, apakah bisa menularkan virus selama 90 hari setelah dia sembuh? Secara teori enggak. Karena WHO itu mengatakan bahwa virus di dalam tubuh itu 8-9 hari meninggal. Tapi kalau dia besoknya ketularan lagi dengan virus corona yang sudah mutasi, nggak tahu kita. Secara teori tidak. 14 hari itu biasanya sudah hilang kok. Setelah dia sembuh ya? Ya. Biasanya virus di dalam tubuh itu menurut WHO cuma 8 hari kok mati. Iya, Dok. Oke. Dok, tadi balik pertanyaan tadi, Dok, ya. Ya. Tadi kan kita vitamin dari makanan dan vitamin dari pabrikan. Ya. Apakah itu efeknya sama, Dok? Sama dengan yang vitamin yang kita makan dari buah-buahan atau sayur-sayuran dengan vitamin pabrikan, apa itu efeknya sama? Maksudnya secara fungsi atau apa gimana, Dok? Sama. Cuma kalau saya suruh milih yang fresh. Tapi in prinsip bedanya enggak terlalu jauh. Boleh. Tapi kalau misalkan mau makan yang lebih fresh, lebih bagus lagi, ya. Dok, saya mau tanya ya. Ya. Kalau kita minum vitamin dicampur macam-macam vitamin dicampur itu apakah bermanfaat atau sebaiknya minumnya satu persatu? Nah, sekarang yang dijual di luaran vitamin itu campur. Ada A-nya, ada C-nya, ada D-nya, ada E-nya, bahkan ada vitaminnya segala macam. Nggak jadi masalah. Karena mereka tuh sudah melakukan riset ya. Jadi tidak sembarangan bikin. Nah, jadi kalau kita makan buah kan juga campur-campur. Ya. Ada A-nya, C-nya segala macam. Yang tidak boleh itu adalah kalau obat campur dengan obat yang lain, itu hati-hati. Atau sekarang ini, kecuali makan vitamin, juga makan jamu. Nah, hati-hati, jangan sembarang dicemplung gitu, Dok. Ya. Oke, makasih, Dok. Makasih. Dokter? Ya. Yang dimaksud konsumsi gula itu gula seperti gula pasir, gula Jawa ya? Ya. Nah, kan sekarang banyak gula-gula diet, Dok. Ya. Dalam arti gula-gula diet rendah kalori atau apa gitu, juga banyak-banyak merek ya? Ya. Apakah boleh kita minum gula yang diet namanya, pakai gula diet itu, Dok? Ya, kalau saya pribadi ya, enggak. Saya lebih senang pakai gula pasir, gula Jawa, gula aren, atau gula batu. Ya, saya jarang menggunakan, bahkan tidak pernah menggunakan gula-gula buatan itu yang biasanya untuk orang diabetes. Wong kita orang biasa kok, ngapain kita pakai obat-obat yang begitu? Kalau anjuran saya tidak ya. Tapi saya tidak punya pengalaman itu. Oke?
mau tanya dokter. Ya. Untuk dua pertanyaan ya. Yang satu itu kalau makan vitamin itu apakah kalau malam hari itu baik atau tidak? Yang kedua, buah-buahan itu apakah boleh dimakan pada malam hari itu baik atau tidak? Ya. Untuk vitamin, kalau saya lebih senang minum vitamin itu malam hari kalau tidak menyebabkan seger. Kalau habis minum vitamin seger kita nggak bisa tidur buat apa? Tapi kalau bisa tidur, saya lebih senang minumnya malam. Kenapa? Kita dalam keadaan tidur semua itu vitamin zat-zat itu terserap habis. Tidak digunakan untuk kerja, untuk aktivitas. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, itu adalah buah-buahan sebaiknya dimakan kalau tidak punya sakit mah. Sebaiknya dimakan sebelum makan. Kenapa? Kalau sesudah makan, yang dicerna adalah makannya dulu, buahnya belakangan. Buahnya jadi busuk, pencernaan kita jadi jelek. Itu jawaban saya. Kalau malam hari itu vitamin-vitamin itu kan kita kan tidak ada apa itu maksudnya tidak ada aktivitas. Apakah itu tidak mengendap nanti di ginjal atau apa enggak ya? Enggak, malah diserap keseluruhannya. Oh, lebih baik. Ya, makasih. Ya. Sudah ya? Masih ada tuh, udah selesai? Jawab pertanyaan. Dok, ada satu lagi, Dok. Ya. Silakan. Kalau sudah minum vitamin C yang 1000 itu, terus minumnya masih pakai jeruk, itu apa enggak kelebihan dosis? Kan katanya minimal maksimal kita boleh minum yang 1000 miligram apa? 1000 ya, Dok ya? 1000 atau 500? Ya, gini, vitamin C itu larut dalam air, sehingga kalau terlalu banyak, dia akan keluar dari kencing kita, tidak akan diendapkan. Jadi saya cuma ngomong waste, buang-buang tersia-sia gitu, Dok. Kalau saya anjurkan antara 500 sampai 1000 miligram. Tapi kalau mau makan jeruk saya, enggak jadi masalah kok. Paling-paling kalau kelebihan keluar dari kencing kok. Tidak akan diendapkan. Tidak masalah. Ya. Enggak apa-apa ya, Dok? Enggak apa-apa. Kalau itu vitamin D3, Dok. Kalau kelebihan itu vitamin D3 itu bisa ada akibatnya. Mengendap di lemak. Betul. Ya, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu mengendap di lemak. Kalau misalkan terlalu banyak sakarwe dewe, maka yang terjadi itu adalah hipervitaminosis. Akan timbul berbagai macam penyakit. Kalau minumnya itu makannya dari buah-buahan,